Jika kita ingin mempelajari sesuatu, maka hal yang paling utama, yang paling basic yang akan kita lakukan adalah kita akan mencari tahu tentang apa yang ingin kita pelajari. Begitu pula ketika kita ingin mempelajari tentang hukum, maka hal pertama yang akan kita tanyakan adalah apa sih hukum itu? Apa definisi daripada hukum itu? Nah, uniknya di sini adalah bahkan sampai sekarang belum ada definisi yang tepat mengenai hukum tersebut. Karena jika kita tarik maksud arti dari definisi, artinya kita harus menggambarkan sesuatu dengan singkat, padat, dan jelas, maka sampai sekarang belum ada kesepakatan bersama mengenai definisi hukum. Tidak ada kesepakatan bersama bukan berarti tidak ada definisi sama sekali. Ada beberapa mazhab yang mendefinisikan hukum. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena hukum itu bersifat preskriptif, itu akan muncul definisinya dari sudut pandang mana Anda melihat hukum tersebut. Immanuel Kant mengatakan, "Susan the Juristen and definition of Grifo von Reich." Dia mengatakan bahkan sampai saat ini para sarjana hukum masih berdebat mengenai apa definisi daripada hukum. Bahkan perkataan itu masih relevan untuk dipakai hingga saat ini. Dua mazhab yang paling besar, yaitu mazhab dalam hukum, ada mazhab yang salah satu terbesar, ya dua besar mazhab hukum, mazhab naturalis dan positif, mengatakan bahwa menurut mazhab naturalis, hukum itu adalah pedoman dalam berperilaku. Singkatnya, intinya seperti demikian yang saya sampaikan. Lalu, menurut mazhab positif, hukum itu adalah apa yang dapat diciptakan oleh negara. Dan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ada dua, state law dan non-state law. Yang biasanya berisi perintah, larangan, dan sanksi. Namun sanksi biasanya tidak wajib. Contohnya dalam Undang-Undang Dasar mungkin ya. Jadi tidak selalu ada sanksi, tapi pasti ada perintah atau larangan. Itu setidaknya yang dapat menjadi dasar kita untuk memahami hukum lebih lanjut. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma maupun sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan juga menjaga ketertiban, keadilan hingga kekacauan bisa terkendali jika adanya hukum. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk juga dengan negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara Indonesia wajib ataupun harus memenuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1-3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana peraturan hukum sendiri terdiri atas 3, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan juga kemanfaatan hukum. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang ayat ketiga, Indonesia adalah negara hukum. Masyarakat adalah pelaku, bukan alat atau objek yang mempunyai kepentingan dan tuntutan yang diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik. Hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu maupun kelompok. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya. Hukum juga mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya maupun ancaman. Hukum juga memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi semua orang. Hukum menjadi sarana untuk memelihara ataupun menjamin ketertiban di suatu negara.
Adapun karakteristik hukum yang paling dasar merupakan bentuk peraturan yang di dalamnya mencakup bagaimana seorang harus bertindak, apa yang patut dilakukan maupun tidak sepatutnya dilakukan. Bagaimana mengatur kehidupan masyarakat ini yaitu melalui suatu peraturan yang tegas dan jelas. 2. Peraturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis. Hukum yang tertulis misalnya undang-undang, dan hukum yang tidak tertulis misalnya hukum adat. Meskipun tidak tertulis, namun keberlakuannya tetap mengikat dan memiliki legitimasi. 3. Bersifat memaksa atau keberlakuannya dapat dipaksakan. Salah satu karakteristik hukum yaitu keberlakuannya yang sifat memaksa, menjadikan setiap orang langsung maupun tidak langsung tidak terlepas dari hukum itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum terdapat sanksi yang tegas apabila suatu peraturan dilanggar, menjadikan setiap orang harus taat hukum, bukan hanya karena mereka melakukan perbuatan yang memang semestinya dilakukan, tapi juga menghindari hukuman yang dapat dijatuhkan bagi yang melanggar. Dan keempat, paksaan dilakukan melalui alat-alat kelengkapan pemerintah. Demi mewujudkan karakteristik hukum yang ketiga atau bersifat memaksa, maka hukum seyogianya memerlukan bantuan melalui alat kelengkapan dalam pemerintahan, seperti polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. Dari sini dapat disimpulkan beberapa karakteristik hukum sebagai berikut. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di masyarakat, menjamin ketertiban, ketentraman, keamanan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Oke, untuk membahas tentang materi selanjutnya, sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau materi yang berisi hukum itu dibuat dan dibentuk. Proses terbentuknya hukum dan bentuk hukum itu sehingga dapat dilihat apakah layak atau tidaknya jika diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material ini merupakan sumber dari mana materi hukum diambil, mencakup asas-asas keagamaan, kesusilaan, kemanusiaan, dan hubungan sosial, juga lain sebagainya. Yang kedua adalah sumber hukum formal, yaitu hukum yang bersifat formal dan resmi juga menjadi suatu hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum formal ini mencakup nomor 1, undang-undang, nomor 2, keputusan hakim atau jurisprudensi, nomor 3, kebiasaan, nomor 4, rakaat, atau suatu perjanjian antara negara satu dengan yang lain, dan yang terakhir, nomor 5, pendapat para ahli. Hukum yang mengatur hubungan hukum antar tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tiada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tiada kewajiban tanpa hak, karena pada hakikatnya sesuatu itu ada pasangannya. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah suatu yang patut atau layak diterima. Contoh, hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain. Menurut Prof. Dr. Matonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif tersebut pada subjek hukum berimplikasi kepada subjek hukum itu sendiri, sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun keputusan yang ada. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.
sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita, harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju, yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang, dengan memperhatikan rakyat kecil yang selama ini kurang mendapatkan kepedulian dan tidak mendapatkan haknya. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya ada hukum yang berlaku dan mengatur segalanya. Jika tidak ada hukum, maka manusia akan hidup sesuka hati mereka dan bisa menimbulkan kekerasan atau kekacauan. Maka dari itu di suatu negara harus memiliki hukum yang jelas dan tegas agar bisa mengontrol kehidupan masyarakat. Hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan juga hukum publik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum privat. Di dalam hukum privat, asas pokok otonomi warga negara adalah hak milik pribadi. Dengan begitu, masyarakat dapat mempertahankan hak mereka sendiri namun tetap terikat pada prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah. Ada dua jenis hukum privat, yaitu hukum perdata dan juga hukum perniagaan. Hukum perdata ini ialah hukum yang mengatur hubungan seseorang terhadap orang lain yang memfokuskan adanya kepentingan perseorangan. Hukum perdata terbagi menjadi dua, yaitu hukum yang tidak tertulis dan juga hukum yang tertulis. Hukum perniagaan adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu di dalam kegiatan perdagangan. Contohnya yaitu jual beli, utang piutang, dan lain-lain. Ada beberapa contoh dari hukum privat, yaitu hukum perdata tentang pribadi, hukum perdata tentang kekayaan, hukum perdata tentang perikatan, hukum perdata tentang imaterial seperti hukum waris dan juga hukum keluarga. Dan yang terakhir adalah hukum dagang. Saya di sini akan hanya menjabarkan satu ini hukum publik. Hukum publik itu hukum yang mengatur kepentingan umum. Jadi di mana itu mengatur antara korelasi warga negara dengan negaranya. Lalu apa sajakah hukum yang termasuk dalam hukum publik? Mengingat banyaknya hukum yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah hukum pidana. Di mana hukum pidana ini peraturan yang menentukan tindakan apa yang seharusnya diberikan kepada perseorangan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau tindak kejahatan. Lalu apa hubungannya dengan hukum? Hukum pidana ini pada hakikatnya tidak tergantung kepada kehendak seorang individu, melainkan diserahkan kepada pemerintahan sebagai wakil dari kepentingan umum. Lalu selanjutnya ada hukum tata negara. Jadi hukum tata negara ini merupakan cabang dari ilmu hukum yang mengatur bagaimana negara itu memiliki lembaga-lembaga yang terstruktur, memiliki fungsi yang sudah ditetapkan, lalu mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara dan memperjelas mekanisme hubungan antara aparatur pemerintah dengan warga negara. Lalu selanjutnya hukum administrasi negara, di mana hukum administrasi negara ini peraturan yang mengatur aparatur pemerintah dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai aparatur negara, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam hukum administrasi negara. Dan terakhir yang saya ketahui yang disebut sebagai hukum publik, yakni hukum internasional, di mana hukum internasional ini mengatur hubungan antara negara satu dengan negara lainnya. Saat negara satu bekerjasama, menjalin kerjasama dengan negara lainnya, itu harus mengacu pada hukum internasional ini. Contoh sederhananya pertukaran mahasiswa atau pelajar antar negara.